baju putih kayaknya aku kenal. Siapa? Kayak lagi viral di media sosial nih yang baju putih. Siapa? Adiknya penyanyi bukan ya? Adalah lagi viral Yang lah. mana yang janda putih itu? Nih yang putih ini nih. Ayah suaranya biasa aja. Enggak lah kalau Pela suaranya bagus ya. Sobat Ambyar, hari ini hari Selasa. Gimana keadaan? Semoga baik-baik aja. Kita berharap semoga di Selasa ini bisa membawa berkah buat kita semua ya. Tetap semangat buat ibu-ibu yang lagi masak, buat bapak juga yang lagi di kantor atau perjalanan kantor. Nontonin kita ya Pak. Kamu masak apa hari ini? Apa? Masak apa? Masak apa? Masak air. Masak air. Dan Apa sebentar aja? lagi weekend kita mau Masih berlibur. lama dong ya. Masih Kapan lama. weekendnya? Weekend. Kan bentar lagi Long kita weekend. long weekend. Ya, long weekend. Kita mau berlibur ke Cibubur. Tapi gini Aku ke ya. puncak. Ye. Mau liburan terserah, mau kemana aja dijadwalin dari sekarang. Tapi yang paling penting itu sehat. Jangan makan makanan yang berlembang sama goreng-gorengan, itu berbahaya Ya, ya. jangan ya. Apalagi buat kalian para penyanyi, ya kan kamu suaranya kan udah bagus. Kamu, waduh suara nggak bagus aja makan gorengan. Wah jangan. Ayo tarik kemang. Justru kuncinya dari gue bernyanyi itu adalah makan. Tarik kemang, tarik lagi, goyang tengah, goyang kemang, goyang sampai pagi. Tarik kemang, tarik kemang, tarik lagi, goyang kemang, goyang kemang, goyang sampai pagi. Digoyang, goyang, goyang tambah lagi. Digoyang, goyang, goyang tambah lagi. Tarik kemang, tarik lagi. Udah memang apa tak? Ngomongin soal goreng-menggoreng, kita tahu di media sosial ini banyak sekali berita yang sedang digoreng-menggoreng Sobat Ambyar ya. Beberapa hari ini kita lihat media online, media sosial begitu penuh dengan pemberitaan mengenai Sarwenda. Pun juga dengan sahabat kita Ruben Ini Onsu. lagu kayaknya buat Kak Ruben bagus juga. Apa? Kejamnya sikapmu membakar hatiku sehingga cintaku berubah luas. Biar kita hadirkan presenter kondang yang kembali berseteru dengan mantan istri, ini dia Ruben Onsu. Kak Mensu. Ya ampun Kak Haji. Terima kasih. Kak Haji ya benar Kak Haji. Masih kuat sampai hari ini. Alhamdulillah. Tetap semangat Allah ya. Allah Bismillah ya. Kita tuh speechless sebenarnya Sobat Ambyar melihat apa yang terjadi beberapa hari ini lagi-lagi di media sosial. Ramai. Pemberitaan yang membuat kita tuh harus tarik nafas, mau berkomentar, cuman kita nggak bisa berkomentar. Tapi kita cuma bisa berdoa semoga sahabat kami ini selalu diberikan kekuatan, kemudahan dan juga kelancaran. Sehat. Kami turut prihatin Kak atas apa yang terjadi. Ya, terima kasih dong. Sebelumnya Kita kami ucapkan bertiga mengucapkan terima kasih. Udah datang ke pagi-pagi Ambyar Brownies. Kak Ruben kalau Iya. bisa cerita sama kita singkat, perasaan yang bisa menggambarkan permasalahan ini tuh apa perasaan yang Satu Kak Ruben? kata. Capek dah, gitu deh. Lelah. Iya, lelah aja gitu. Ini hal yang menurutku nggak akan, kayaknya sesuatu yang nggak sulit ya sebenarnya gitu. Cuman mau main sama anak tanpa perantara. Pengen ketemu sama anak tanpa perantara gitu aja. Gitu, jadi itu yang kayaknya Sesimpel itu. udah sesimpel itu gitu. Jadi kayak apa sih nih? Jadi gua harus ngomong gini jawaban oke, yaudah ini gua jawab lagi jadinya melebar gitu. Kangen pasti ya? Pasti kangennya kangen banget lah. Orang tua ya semuanya udah jadi orang tua pasti akan tahu bagaimana rasanya kita kangen sama anak gitu ya. Semua yang punya keponakan juga pasti ada rasa kangen juga gitu. Kalau ini kan anak kita sendiri ya. Iya. Gitu. Sobat Ambyar, sebelumnya kita mau kasih lihat sebuah tayangan. Ini dia permasalahan Ruben dan sang mantan istri. Kemarin tuh yang kita lihat headline-nya tuh berita utama tuh tentang nafkah. Ruben Onsu tidak menafkahi anak-anaknya.
Itu yang kita baca. Iya. Yang sebenarnya terjadi itu apa tuh? Gimana terjadinya sebenarnya? Kronologinya dari awal. Gini, kalau dari awal mah panjang deh. Iya. Ya. Tapi menjawab tadi pengacara gitu ya. Saya tidak menafkahi dari tahun 6 bulan terakhir betul. Ada apa? Gitu loh. Ya. Jadi kalau ngomong tentang 6 bulan terakhir saya bilang gini. Lo ya sayang bertahun-tahun saja. Prosesnya juga nggak semudah itu. Ini baru bayar 6 bulan aja. Udah melebarnya kemana-mana. Udah kayak kerja keras semua selama ini hidup dia gitu. Ya. Dosa menghilangkan semuanya itu dosa. Ya. Yang kedua, biaya rumah sakit. Ya. Makanya pada saat kemarin sampai sekarang saya detik ini ya, asuransi anak saya ada. Ada. Dan tetap ditanggung sama kak. Iya lah, emang siapa anak gue? Ya. Jadi kenapa saya ceritakan lagi karena gini. Kenapa jadi panjang dan melebar? Ada ungkapan yang tadi ya harus saya jelaskan kan? Ya. Gitu. Dan itu saya menggunakan hak jawab aja. Tidak menafkahi. Nih, saya nafkahi. Tentang kesehatan ini. Oh iya, nggak usah repot-repot tentang rumah sakit. Bahkan rumah sakit yang sering dia datangi ke sana tanya siapa yang ngenalinnya duluan gitu. Saya tahu dari Mas Helmiah ya. Linknya ininya ke rumah sakit itu gitu. Jadi maksud saya gini. Kalau saya terus ditanyain kayak gitu nanti kekurak lagi nih. Gitu. Nanti kekurak lagi. Endingnya mau di mana sih nih? Jadi Gitu. maksudnya nafkah selama beberapa bulan yang tidak dinafkahi ini tuh nafkah apa? Karena kalau ngomongin soal kesehatan kan ada asuransi kesehatan yang selalu dibayarkan. Ada. Yang dimaksud dengan tidak menafkahi, Yang nafkah apa yang tiap bulan yang biasa kakak kasih itu yang aku tahu. Oh iya itu kan biasa uang anak-anak kan. Tapi kan memang di 6 bulan terakhir itu memang aku beneran nggak kasih. Aku iya enggak. Ya. Tapi kenapa aku nggak kasih? Ya kita bagaimana kita mau ngasih? Ketemu sama anak juga susah. Oke, jadi alasannya tidak memberi nafkah karena sulit ketemu anak. Iya. Sesulit apa sih, Kak? Wah mana ya nyeritainnya? Kegiatannya banyak banget kan anak-anak. Tapi kan yang jadi saya bilang gini, bisa kan izin dulu, bisa kan kita pergi dulu gitu loh. Dan ini kan nggak yang lu gujuk-gujuk tiba-tiba langsung. Anak-anak ada les, ada ini, terus anak-anaknya kita tanya, ada ini ayah, ada ini ayah, ada ya. Pertanyaannya ya anak-anak kalau lu suruh mereka mau nyebur jurang lu ngomong iya, enggak kan? Kak sebentar, sebelum kita masuk ke jadwal anak-anak, kita tarik mundur dulu, maaf. Iya. Per bulan tuh berapa nafkah yang harus diberikan Dah. anak-anak? Kalau Ya. boleh tahu. Oh, ya. Lumayan lah pokoknya. Berapa sih? Aku pengen tahu. Lumayan lah tahu, Kak. Kalau aku- Ada yang angka 200 juta katanya per bulan tuh. Oh iya betul. Lebih daripada Kadang itu. lebih dari itu. Kadang lebih dari itu. Jadi gini, nah terus kan itu ada, kalau ngomongin tentang itu ada ungkapan dari adiknya itu dia bilang ya itu reimburse. Ya justru karena reimburse itu malah gue tadinya nggak ngitung. Reimburse tuh yang mana yang bagian? Jadi katanya ditalangin dulu, baru saya ganti. Intinya gue ganti kan? Ya, Gitu, intinya gue ganti kan? tetap Iya, ada ya. Tetap Iya. ada penggantiannya. Iya gitu, jadi maksudnya jangan dirembetin lagi ke reimburse. Ya reimburse juga 200 juta lebih coy. Jadi maksudnya kita juga kerja pagi siang malam, jangan enteng juga nih kalau ngomong. Gitu, ini bukan masalah ungkit bukan, tapi justru apa yang sudah saya lakukan kan mau dihilangkan. Jangan sampai figur saya di mata anak saya itu kesannya Nggak ada. kayak saya nggak menafkahi, saya lupa sama mereka, saya ini sama mereka itu loh. Yang yang harus saya, dijaga ya. iya itu yang aku harus jaga banget gitu. Iya. Ya, kemarin Tapi- kita sempat lihat juga ada bukti chat Ruben Onsu ini ngechat anaknya tapi baru dibalas 1 bulan kemudian. Kita mulai dulu ya. Nah, oke. Biar belum kemana-mana, itu kan kalau kata pengacaranya, katanya saya tanyakan dong langsung sama ibunya. Ya. Suruh chat langsung dong. Ya. Sudah saya buktikan. Kata ibunya, ngomong langsung ke anaknya. Lu ini saya bingung ya. Heeh. Ngomong sama ibunya. Lempar ke anaknya. Anaknya pun gak jawab. Jadi maksud saya gini, ini habis lama-lama kesabaran Kenapa saya jadi ngeliatnya. dipersulit sekali gitu maksudnya? Iya tapi nggak mau dibilang dipersulit.
Gitu, memang anak-anak punya kegiatan. Pertanyaan saya gini, lo ya saya ayahnya, mau ketemu sama anaknya itu ya susah. Harusnya perpisahan kita itu kan perpisahan kita aja, tapi anak itu ya tetap butuh figur orang tuanya. Oh, parenting. Iya gitu, jadi nggak boleh dicampur. Ini lu kenapa ya? Gue mau jalan sama anak gue ini kenapa? Terakhir ketemu kapan sama Talia sama Tania? Umroh. Sebelum umroh ke berapa ya? Kedua. Itu bulan apa? Lupa aku. Umroh kedua tuh. Februari? Enggak. Sebelum itu? November ya, November Desember. Lama sekali. Aku mau tanya, Kenapa ketika ya? kakak nggak bisa dihubungi lewat telepon ataupun chat, nggak dijawab, ada inisiatif mungkin kakak datang ke rumahnya untuk menemuin anak-anak Oke. atau sekolah. Nah, itu. Gini, Ya. itu bagus. Ini kan yang kenapa nggak datengin langsung? Kenapa nggak datengin langsung? Gini, saya datang langsung, ya. Kita tahu anak kita tuh dari kecil kayak apa, ya. Kita tahu wataknya kayak gimana. Jadi di situasi yang kayaknya dia juga masih berpikiran tentang ayahnya berbeda, itu bukan di situ solusinya. Bukan di situ solusinya. Bahkan dari rumah itu jadi pun, saya kan ada yang ngomong, saya nggak boleh bilang nggak pernah. Jadi saya harus luruskan, tidak pernah ada yang melarang. Saya masuk ke dalam tidak ada yang pernah. Boleh. Boleh aja, nggak ada. Ini saya ngomongin fair. Tapi saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, saya harus masuk lagi bagaimana prosesnya rumah itu waktu mau dibuat. Bagaimana saya harus, gitu loh. Ada apa? Ada apa? Iya kan dalam proses pembangunan rumah pertama itu kan kita udah, rumah itu kan kita tahu. Nanti di sini, ini letaknya di sini, letaknya di sini kan. Itu akan ke memori lagi dong. Trauma. Iya pasti. Ya, tapi buat saya, untuk saya ngomong sama anak saya nggak akan mungkin. Saya tahu itu. Gitu, jadi makanya kan yang tahu tentang anak kita itu ya kita orang tuanya. Ya, jadi ya datangin dong rumahnya. Lo enak-enaknya lo ngomong, tapi lo nggak tahu kan anak ini kan ada wataknya masing-masing. Yang ini ada yang baperan, yang ini ada yang melo. Ini Nah ada itu yang loh, gitu. banyak sekali juga di media yang mengatakan bahwa Ya. banyak pengaruh dari luar atau Ya. lingkar yang seharusnya Maksudnya ikut campur dalam gak usah urusan ikut campur kakak. dalam masalah ini. Maksudnya gimana? Gini, karena gue tahu anak-anak gue dari kecil juga ya, dari dia lahir pun ketika ibunya belum sadarkan diri, ya kan dia ada di badan bapaknya. Ya, jadi kita tahu ada perubahan di dia. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada orang yang lain, kelihatan dari ucapan. Contoh, ini aku juga cerita di sini. Ketika aku nganter anak ke sekolah, ya, terus saya ucapin ke Tania, kemarin ayah datang ke rumah duka loh. Ini anak umur 6 tahun, kemarin baru 5 tahun berarti. Ayah ke rumah duka loh. Terus dia bilang, iya ya, ayah datang ke rumah, ayah datang ke tempat Yeye, ayah pencitraan ya. Anak umur 5 tahun. Oh, itu diajarin siapa? Bisa ngomong gitu. Jadi saya langsung gini, Allah. Jadi buat saya, udah stop mulut saya terus. Stop mulut saya. Jadi rasa yang saya pendam ini terlalu banyak. Udah, yang saya mau ketemu sama anak gitu. Jadi kenapa saya bilang itu? Saya cuma, bagaimana rasanya lu menjawab itu? Apa respon Ruben Onsu saat itu? Loh, tahu dari mana kata-kata pencitraan? Emang pencitraan apa sih? Responnya? Dia sebutkan lah. Nggak tahu tuh kata ini. Kata siapa? Adalah. Ya kan namanya anak kecil juga nggak akan mungkin bisa menjabarkan pencitraan itu apa. Nah kita juga bisa lihat di sini ada bukti chat juga tentang Kak Ruben bahwa minta jadwal ke Wendanya nggak dikasih ya Kak. Iya. Kita lihat. Coba kita lihat dulu ya. Kak, Ya, oh ini fotonya. ya. Oke, ini Dia kan hak asuh di kamu, jadi kamu yang punya peranan mereka. Ini mereka saat ini. Pelajari tentang lelang. Jadi tahu dan di sini lagi tentang jadwal anak. Tolong rumah sudah ada lawyer. Terus kata Kak Ruben, saya juga melakukan yang terbaik untuk menjaga anak-anak, merawat anak-anak dan mensupport Itu anak-anak. dia. Oh itu dia. Itu Sarah Wenda, oke. Oh itu Wenda. Aku jawab lagi. Oh iya iya. Ya, setuju aku juga itu Ruben ya. Ya, Oke. oke. Aku tunggu jawaban lagi ini ya Bun. Bagaimana raport anak-anak bisa
diupdate kah? Oke, itu pertanyaan paling penting. Bagaimana rapot anak-anak bisa ke update? Apakah itu dijawab? Iya, dijawab. Jadi sampai anak saya ngambil rapot, saya masih nanya. Masih nanya, gimana rapotnya? Bagaimana ini gitu. Jadi kan gak mesti gue komunikasi yang gue mesti share terus tiap hari ke publish kan gak mungkin gitu ya. Tapi ternyata salah ya, diemnya kita itu malah keterkesan kayak mengaminkan. Coba perhatiin, dari gue bercerai 2 tahun nih ya, gue sama sekali bahkan di acara gue gak pernah ngomongin tentang perceraian. Iya. Karena itu nggak perpisahan atau perceraian itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Iya, betul. Ya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Iya. Dan saya harus bekerja, saya harus menghidupi, ya, yang memang harus menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya harus kembali bangkit, ya. Dan itu pun berproses. Sampai saya seorang diri loh. Iya. Seorang diri, bahkan orang-orang kanan kiri itu hilang. Dan gue tetap berdiri aja. Kemana nggak tahu juga. Dan gue jalan, gue percaya ada sesuatu yang baik gitu. Percaya baik gitu. Jadi selalu percaya akan ada matahari terus gitu. Selalu percaya akan ada matahari terus. Sekalipun ya masih malam lagi, ya masih gelap lagi gitu. Jadi tapi kan gue mencoba untuk bertanggung jawab dengan semampunya. Ya, semampunya. Jadi makanya tidak ada kalimat melarang. Tapi memang kegiatan anak-anak itu cukup banyak. Karena hak asuhnya di sana maksudnya bisalah dikontrol gitu loh. Karena kan hak asuhnya di sana bisalah dijelaskan gitu ke anak-anak gitu. Kak Ruben, dari panjangnya, ini kan udah lamanya 2 tahun setelah bercerai. Ya. Selama 2 tahun itu pernah nggak dari pihak mantan istri yang menghubungi duluan? Pernah. Untuk masalah untuk apa? Apapun maksudnya. Itu Oh, pernah. masalah apa kira-kira? Misalnya contoh kayak apa? materi? Oh iya, memang udah tagihan. Oh. Oke. Ya memang itu udah waktunya bayar dan itu oke, itu fair. Oke. Dan terus ya selebih-lebihnya tentang apa ya? Ya Tentang biasa. anak-anak? Update? Enggak, biasa aja. Nggak pernah bilang bahwa ini anak-anak lagi sakit, ini anak-anak lagi kangen. Oh, saya taunya dari story, dari orang-orang yang nge-tag gitu. Baik, berarti komunikasi tentang anak, update perkembangannya kurang berjalan secara... Orang berjalan secara lancar, secara tapi maksimal. giliran tagihan baru lancar gitu loh. Oke, kita punya sebuah artikel, kita mau kasih lihat buat Sobat Ampiar. Konfliknya dengan Sarwenda makin panas, Ruben Onsu mempertimbangkan gugat hak asuh anak. Mempertimbangkan hak Hak asuh asuh anak. anak. Sempat mempertimbangkan ini? Mungkin ini belum saatnya aku bicara sih gitu, tapi saya masih terus melihat sejauh apa dan apa yang harus saya lakukan gitu. Karena ini kok cuman mau ketemu sebenarnya, itu doang. Tanpa perantara. Terakhir telepon kawan? Dengar suaranya aja. Dengar suaranya waktu dia mau minta hadiah ulang tahun. Kapan itu, Kak? Sebelum dia ulang tahun, 2 minggu apa 3 minggu sebelum ulang tahun. Oke. Itu terus dia minta, ya udah, By phone. voice note. Bilang apa? Ya, yang pada saat dia lagi ngobrol itu anak saya yang sesungguhnya. Itu anak saya yang sesungguhnya. Saya tahu dari suaranya gitu. Tapi saya bilang, saya mau video call, terus Cici lagi makan ayah gitu. Buat gue tuh udah seneng banget dengar kata-kata itu. Karena dia menginformasikan dia lagi makan dan gue gak akan ganggu. Gitu, jadi nggak yang, ayo teleponnya enggak. Karena semakin terus gitu gue tahu anak gue pasti akan makin tidak nyaman gitu. Nah itu yang gue bilangin, gue mencoba mengingat bagaimana anak yang anak gue suka sama yang anak gue nggak suka gitu. Gitu makanya ketika dengar, lu tinggal datang aja samperin, lu tinggal ini aja samperin. Siapa sih yang ngomong gitu? Ya kan banyak. Ya ada lah orang-orang pada komennya gitu. Maksudnya. Akhirnya jadi nggak blunder lagi gitu. Bukan, udah jangan ngomongin ke A, B, masa lalu, jangan. Ngomongin tentang anak tok, bisa nggak? Iya.
Udah tentang anak tok, udah itu aja. Cuman sayangnya memang terlalu banyak yang Ikut campur. mengomentari, ikut campur. Kita Termasuk juga dari keluarga sendiri. minta komentarnya Ruben Onsu untuk komentar seorang perempuan yang satu ini, Wendy, adiknya Sarah Wenda. Ini adiknya yang mana sih? Ada manajernya ya. Itu manajernya atau siapa sih adiknya? Yang manajer yang Oke, tanggapannya? oh yang pertama pernah datang ke sini tuh yang nggak pernah senyum itu ya? Pernah datang sini ya? Oh iya susah banget senyum itu. Oh Sariawan mungkin, ya. Sariawan. Oke, tanggapannya? Pertama tanggapannya maafin si najis ya. No. bukannya dulu Ya Allah. Wenda itu sempat tinggal bareng sama kakak ya? Apa? Wendy. Wendy. Enggak, kalau tinggal bareng enggak, itu benar. Jadi tinggal bareng atau enggak ya pulang pergi gitu? pulang pergi bolak-balik enggak. Kalau tinggal bareng aku ngomong enggak ya. Fair ya? Fair. Oke. Jadi shock sih mendengar statementnya gitu. Saya cuman bilang jangan terlalu angkuh ya. Jadi kalau mungkin kamu merasa berada di atas, ya bagus, saya senang. Dan saya tidak pernah yang namanya mau iri, oh enggak. Tapi saya cuma bilang, saya bangga dengan diri saya sendiri yang mungkin sehina itu kamu ucapkan. Tapi kamu lupa saya juga punya anak. Ya, di mana anak saya itu ada di lingkaran kamu. Itulah ucapan dan kalimatmu yang justru akhirnya yang harus saya review ulang mengenai hak asuh. Ya. Karena lingkarannya menurut saya berhak untuk memilih lingkaran yang baik Ya. untuk anak-anak saya. Ya. Jadi Ibu Tajir itu kan memang Ibu Tajir. harusnya Itu. bisa melihat dan mengkontrol diri ya. Dan secara posisinya dia bicara najis, dia bicara ini. Bu, biar begini-begini juga anak saya yang suka ibu tempelin tuh kalau lagi di live gitu ya. Baik ibu dan suami ibu juga suka nge-live bareng sama anak saya gitu. Loh, itu bapaknya nih yang dikatain najis gitu. Jangan sibuk-sibuk buat ngebelain anak saya. Saya udah bilang anak saya punya bapak kandungnya. Suka pada repot. Mendingan ibu ngurusin deh anak ibu, ya, laki ibu gitu. Jadi maksudnya urusin aja sendiri, ya. Jangan, gua akan ngebelain, dia akan apa dia bilang, tuntut ya apa? Membela keluarga. Bela gua keluarga kalau ya ada alhamdulillah lah. Saya juga bela anak saya, keluarga saya, bukan anak orang. Lebih berhak. Oke, Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ada Sarah Wenda yang ikut menyindir, diduga menyindir Ruben Onsu saat sedang live streaming. ya. Ketika pertama kali melihat tayangan itu tuh dalam pikiran Ruben Onsu tuh apa sih? Apa? Pertama kali ngelihat itu, Mbak, tapi sempat melihat ini ya. pasti. Ya. Astagfirullahaladzim. Mas. Apa Lihat yang apa dirasakan, dalam apa yang pikiran dipikirkan Ruben. sama Kayak gitu. Kak Ruben. Saya ucapkan pertama kali ketika melihat itu ya astagfirullahaladzim. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Semua dijaga ya. Akhirnya mungkin entah apa yang ada di pikiran dia tanpa berpikir panjang ketika dia kemarin-kemarin datang ke setiap acara atau podcast selalu bilang saya selalu memikirkan tentang mental anak. Tapi pernah nggak ketika berpikir bagaimana ketika itu terjadi dia ucapkan itu, dia hina itu, dan itu saya adalah bapak dari anaknya. Ya, bapak dari anaknya. Itu saya menyita waktu pikiran saya itu di situ. Lu mau ngatain gua, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi itu dipublish dan Tidak posisinya didengarkan anak nanti. didengarkan anak gitu. Nah itu yang saya bilang lingkarannya. Tadi ada si host yang cewek itu Mbak Manda itu. Siapa namanya? Mbak Manda itu. Sampai masuk-masuk ke kolong meja gitu buat apa? Kalau lu mau mute masuk akal. Maksudnya mau di mute sama Lu dia, masuk ke kolong dan terus dia bisa tertawa. Saya cuma bilang, Manda, kamu punya ayah atau tidak? Seandainya anak saya besar nanti, bagaimana ketika dia melihat tayangan itu ayahnya menjadi tertawaan? Orang lain.
Kamu pernah tahu ucapan dan kalimatmu itu membuat anak saya juga Bertrand menangis. Makanya dia marah. Lu boleh kesel, tapi pertanyaan gue, lu ini siapa? Masuk dalam kehidupan anak gue seolah-olah kayaknya lu ada di sana, anak gue ini kayak menjadi properti lo. Enggak, anak saya itu punya ayahnya. Ya, jadi saya tidak akan berhenti untuk menginformasikan tentang anak saya. Manda, stop. Kamu punya orang tua. Ya, kamu punya suami nantinya. Kamu punya anak nantinya. Semoga itu tidak nanti berbalik ke kamu. Ruben Ya? Onsu, kita akan lanjut di segmen berikutnya untuk mencurahkan isi hatinya. Pesan kami untuk siapapun itu, don't add fuel fire. Add fuel to the fire. Jangan menyiram bensin ke dalam api. Kita akan balik saat lagi, tapi pagi-pagi hari ini. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai. Pergi ambil, tonton ambil, geger. Setelah viral di media sosial, beberapa waktu yang lalu kita juga melihat postingan dari Sarwenda di Instagramnya dengan menggunakan kemeja putih polos meminta maaf kepada publik. Ya, Kepada publik ya, pada publik. nggak ada kata-kata Ruben Onsu. Kita lihat yang satu ini. Oke, ini dia. Postingan dari seorang Sarwenda. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya minta maaf atas apa yang sudah saya lakukan. Ini merupakan pembelajaran untuk saya agar kedepannya saya lebih bijak dalam bertutur kata dan bertindak. Pasti udah lihat video fullnya ya, Kak Ruben? Ya, Ya di situ pertanyaannya kenapa ke publik gitu? Kenapa kok bukan ke Karuben Ke Ons? publik, ke saudara-saudara. Oh gitu. Ya ada saudara tapi tidak ada nama Ruben Onsu. Memang itu yang jadi pertanyaan dari netizen. Ya kan kamu kan ngatain Karuben, kenapa kamu nggak ke dia gitu loh? Heran deh Wenda. tahu gue. Jadi aku kalau pas lagi lihat itu cuman, oh ya udah gitu karena, oh iya udah. Yang gue fokus mau ketemu anak kok gitu. Setelah kejadian ini, apakah ada dari Wendanya menghubungi langsung ke Kak Ruben? Kalau menghubungi itu cuman WhatsApp misalnya? Enggak, cuman ngundang ulang tahun anak aja. Oh ngundang. Undang. Undangnya Hamin berapa? Oh enggak, dari hari Selasa kok. Hamin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hamin 4, Hamin 4. Hamin Terus 4. adiknya kenapa nggak minta maaf Cuman juga? maksudku oke yang mana ini? Adiknya juga kan semua itu satu komplotan itu kan harusnya minta maaf juga dong. Baik yang sama namanya siapa satunya itu perempuan yang katanya Manda itu. Harusnya tiga-tiganya itu harusnya mereka minta maaf loh. Harusnya loh. Secara langsung maksudnya. Misalkan nggak ya bukan hanya secara langsung aja tapi ya tetap secara sosmed kan ini kan menyebarnya di sosmed. Ya. Ya. Nggak tahu ya kalau saya mah. Kalau tentang itu mungkin lebih ke pribadi mereka gitu. Pribadi dan watak. Saya cuman intinya saya itu mau ketemu anak. Udah. Sana sini. Jadi maksud saya tuh kayak orang mau arahnya kemana, lo ngomongnya kemana. Akhirnya gue jadi ikut-ikutan deh. Karena ya semua yang lo ucapin harus gue jawab lah. Ya. Harus gue jawab sehingga udah nggak mau diem lagi. Wah lu jadi ada lagi roadshow kemana-mana. Oh enggak. Saya datang di acara di mana itu live ya. Yang semuanya saya bisa sampaikan secara langsung. Itu tidak ada Ya, potongan-potongan. kekhawatirannya Kak Ruben tentang anak-anak nih sekarang ini, apalagi ini udah ramai sekali sosial Iya, media. iya. Kepikiran nggak atau langsung nanyain ke Tania, gimana kabar kamu nak gitu? Ada nggak? Terlalu tinggi temboknya. Terlalu tinggi temboknya karena Ya. Ya itu temboknya Jadi- itu siapa Kak? Temboknya itu mereka Jadi gitu. buat saya likak-likuknya itu buat saya tahu jalurnya gitu. Makanya saya sangat berhati-hati sekali. Ruben tuh Kenapa saya harus berhati-hati karena saya masih ngejagain ya. Saya udah nggak ngerti deh. Saya di mata anak saya kayak apa saya terserah. Tapi saya akan terus berusaha. Ya. Gitu saya terus berusaha. Sampai benar-benar ya Allah izinkan. Kemarin ada statement dari pengacaranya Sarwenda, ada kalimat yang kita cukup kaget sih mendengar istilah mantan ayah. Ini
Ini pertanyaan kepada abangnya. Apakah ini sebuah bentuk slip of tongue, salah ngomong, kesilapan atau gimana ya? Tapi gimana tanggapannya? Mantan ayah disebutnya. Tahu tuh, gak ngerti. Mungkin dia lagi bercanda kali. Atau apa saya nggak ngerti. Tapi kenapa saya harus luruskan? Enggak. Siapa tahu kan kita sama-sama belajar ya. Jadi ada yang saya belajar dari beliau, ada yang mungkin beliau juga belajar dari saya. Gitu aja. Tapi slip of tongue ya sebenarnya memang apalagi profesi kita tuh sudah sangat mumpuni untuk berkomunikasi. Iya. Apalagi di dalam sosial media. Iya. Lebih baik ditulis dulu narasinya. Kak Ruben sekarang tinggal sama siapa? Hah? Sekarang tinggal sama siapa? Sama Onyo? Berdua aja. Ya. Jadi dia sama ada yang kerja di rumah. Onyo bilang apa Kak Ruben dengan kejadian apalagi sekarang ini sudah besar sekali ya. Mungkin baru-baru ini ada ngobrol sama Onyo. Kalau ngobrol tentang hal ini, kami berdua kayaknya sama-sama saling ngejagain banget gitu. Jadi kalimat yang bisa diucapkan sama dia ya, kita selalu sama-sama ya ayah gitu. Itu yang apa ya? Singkat tapi dalam ya. Iya. Jadi saya tahu bagaimana hatinya. Cinta sesungguhnya. Dia masih kok memikirkan bundanya. Gitu. Dia masih kok. Tapi kalau kita lagi duduk gitu berdua gitu. Kok sampai sejauh ini ya Nyoh? Gitu. Kok sampai gini ya? Jawabannya ya benar. Kita harus selalu sama-sama gitu. Kita melihat beberapa kali di media Onyo tuh ngebelain ayahnya banget. Ada satu ungkapan perasaan dari Onyo untuk Ruben Onsu. Ruben Onsu tidak pernah sendirian. Selalu ada Allah. Jam 4 pagi sejadah selalu digelar. Dalam setiap sujud pada setiap tahajudnya apa doa seorang Ruben Onsu? Saya pertama bisa ucapin saya pasti selalu mohon ampun, minta maaf. Saya juga manusia biasa yang gak luput dari banyak salah, hilaf, dosa. Saya tidak pernah mengklaim diri saya paling benar. Enggak. Jadi saya selalu minta maaf sama Allah. Yang kedua, saya cuma minta dia bisa diberikan kesehatan. Kesabaran. Dan kesabaran yang lebih luas lagi. Dan mudah-mudahan ya semuanya saya serahkan sama Allah aja. Saya serahkan sama Allah. Bahkan saya datang ke sini pun semua udah Allah yang atur. Gitu. Semua udah Allah yang punya rencana gitu. Kalau saya terlalu banyak rencana nanti nggak sesuai dengan apa yang diinginkan nanti saya malah kecewa. Jadi saya berdoa saja, entah doa mana yang diterima saya juga nggak tahu. Tapi semuanya saya lakukan. Ya karena hidup saya sudah melewati kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu. Jadi ternyata yang saya perlukan ini adalah kekokohan sebuah iman gitu. Ya. Kalau mungkin saya tidak ada di posisi sekarang, mungkin saya udah marah-marahnya lebih meledak. Tidak yang seperti meredam diri gitu. Ya. Tapi mengungkapkan ini bukan mengungkit, tapi ini saya mengikuti udah overload. Ya. Normal. Di badan saya sudah overload ya. gitu. Makanya saya menghindari kayak mall, takutnya ada anak kecil lari-lari, itu tuh sakit loh, sakit banget. Ruben, Rindu ya. apa yang ingin disampaikan untuk Thalia dan juga Tania jika mereka nanti suatu saat sudah paham dan juga melihat tayangan ini? Suatu saat kalau dia melihat ini ya mudah-mudahan mereka bisa belajar menjadi anak yang lebih sabar. Dan menghadapinya kuat. Kalau ayah bisa ngelewatinya suatu saat nanti, kalian pasti bisa. Dan kita lihat Tania, ayah ingin ketemu sama kalian, hanya sama kalian aja. Ya, hanya sama kalian. Sabar dulu. Ayah juga berusaha terus. Bukan ayah tidak mau.
datang ke sekolah. Karena ayah tahu bagaimana suasana kalian. Kita harus ketemu dulu bertiga. Berempat sama Koko. Supaya kalian bisa tahu. Ayah sama Koko juga kangen banget sama kalian. Baik-baik. Dan ya Allah jaga kalian. Dan semoga Allah selalu menjaga seorang Ruben Onsu. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan. Ya. Semua pihak diberikan kelembutan hatinya untuk bisa mempertemukan ayah dan anak. Dan tidak ada pernah ada istilah mantan ayah. Semangat untuk Ruben Onsu. Sobat Ambiar, kita mengundang bintang tamu kita lainnya. Inilah praktisi spiritual yang pernah memprediksi sesuatu di tahun 2019. Ada hubungannya juga dengan Ruben Onsu yang ternyata kembali viral. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Wirang. Selamat pagi. Apa kabar, sehat Mas Wirang? Mas Wirang tumben nggak pakai masker, sekarang pakainya kacamata. Kemana maskernya hilang? Lagi dijemur topinya. Oh, lagi dijemur ya. Silakan Mas Wirang, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Banyak hal yang sudah diprediksi oleh seorang Wirang. Kali ini kita mau kasih lihat prediksi di tahun 2019 ini ada hubungannya dengan Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Seperti apa prediksinya saat itu? Wirang itu kan prediksinya tuh secara general, secara luas ya. Itu apa yang diprediksi itu, apakah gambaran yang dilihat seperti keadaan sekarang? Oke. Jadi saat itu saya dari awal sebenarnya nggak pengen bacain Kak Ruben saat itu. Tapi Kak Ruben bilang, ya udah ngomong aja apa adanya. Apapun yang lo lihat di diri gua saat itu. Jadi memang saya menyampaikan banyak hal saat itu. Dari mulai usahanya, bisnisnya, terus sampai itu di situ tuh saya menjelaskan bahwa akan ada keributan yang tidak wajar. Sebenarnya itu langsung mengarah kepada hubungannya, kepada rumah tangganya. Tapi saya saat itu tidak mau menjelaskan secara spesifik karena lagi live. Jadi saya berpikir ini kalau saya bilang bisa, ya saya nggak nyaman aja menyampaikan itu saat itu. Makanya saya hanya memberikan kisi-kisinya saja. Tadi menyebutkan ada 4 orang ya, ada 4 orang yang nggak suka dan mencoba untuk menghancurkan. Apakah 4 orang salah satunya Mbak Mulut Julid itu? Ya intinya saya yakin juga saat itu Kak Ruben dan sampai hari ini dia mengetahui siapapun orang itu bukan ranah saya untuk menjudge siapa orangnya dan publik. Saya nggak merasa tidak layak untuk mengungkap siapa 4 orang itu. Walaupun saya tahu dan Kak Ruben tahu karena saat itu dia sering dimimpiin. Jadi saat itu saya bilang sama Kak Ruben bahwa kakak tahu 4 orang ini setelah live. Kamu sering dimimpiin oleh orang-orang tersebut secara bergantian. Dan dia nggak menjawab, dia hanya diam, sudah. Oke, Wirang melihat kasus ini, kelanjutan akan seperti apa dari prediksi seorang Wirang? Ruben Onsu akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dia akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Situasi akan berbalik. Ini semesta, ini hukum semesta. Situasi akan berbalik itu maksudnya seperti apa? Bahagia? Sangat bahagia. Dan anak-anak akan berkumpul dengan Ruben. Dan banyak sekali kontras yang terjadi yang akan publik lihat. Siapa yang baik, siapa yang tidak baik. Oke, baik. Dari sisi sebelahnya apa yang bisa diprediksi? Saya tidak perlu memprediksi hal tersebut karena berjalannya waktu semua akan mengetahui apa yang selama ini tidak muncul ke permukaan dan saya rasa Terbuka sendiri. semuanya terbuka dengan sendirinya tanpa perlu kita mengatakan hal-hal buruk. Perilaku dan sikapnya akan menunjukkan hal-hal yang tidak pantas. Jadi, Oke. Ya.
Kemarin juga setelah memberikan prediksi sempat diberikan komentar sama netizen. Kita mau kasih komentar untuk Wira dari netizen. Perasaan gue cuma posting Firasat 2019 dulu. Kenapa pada kepanasan sih? Pakai ngancem-ngancem lagi. Serem ya fansnya. Alama, oi, semakin dicuci bersih walau pakai sabun, kalau lumpur ya tetap bau amis. Paham nggak maksudnya? Kalau benar akan tetap benar tanpa harus dibenar-benarkan. Yang suka membenar-benarkan di lautan fakta kesalahan itu namanya maksa terlihat benar. Apa sih maksudnya, ada yang nyerang, ada yang komentar ke Wira? Aduh, banyak sekali. Banyak sekali. Akun bodong atau akun asli? Ada akun bodong, ada akun asli, ngancem, akun saya mau dihilangin, di-report, saya dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas. Oke. Saya Dasar apa dimaki-maki itu Mas Karena yang tahun 2019. iya, dan saya dituduh punya hubungan yang tidak etis Oke, lah. ini salah satu diantaranya ya. Kita mau coba baca. Gak ada yang bahas penyakit. Ini sok-sok ngeramal gak usah sok oke Wir. Dia sakit itu musibah bukan karena santet. Hapus gak video ramalan lu di Brownies. Jangan sampai hilang akunmu Wiram. Ya. Siapa yang nuduh? Lihat Gih, seliweran beritanya bukan kata gue. Manusia bertopeng, you gak usah ramal-ramal deh, urus aja itu junjunganmu. Gak usah nuduh, nyantet doa itu orang baik bukan kayak junjungan you Wirang Topeng. Oke. Kemarin tuh kita sempat lihat tuh apa tuh ada tawaran-tawaran untuk memberikan komentar-komentar dibayar ya. Kita sempat lihat itu ya. Oke. Ya, jadi dalam waktu 1 jam IG saya komentarnya tiba-tiba ribuan. Dalam 1 jam komentarnya berapa? Ribuan. Ini anomali, jarang terjadi. Jarang, nggak mungkin. Dan itu membahas tentang saya nggak boleh berpihak. Oke, sebelumnya postingan-postingan sebelumnya atau prediksi sebelumnya ada yang pernah kayak begitu nggak? Tiba-tiba dalam 1 jam ribuan komentar. Pernah. Baru kali ini aja. Baru kali ini selama saya berkarir. Baru kali. Dan Berbeda. ya aneh aja, nggak ada yang salah. Makanya tadi kan saya bikin kata-katanya adalah jangan pernah membenar-benarkan di tengah lautan fakta. Itu kan maksa terlihat benar gitu. Iya, iya. Apa yang salah dengan postingan itu? Dan saya juga, itu videonya seliweran duluan, bukan saya yang posting duluan. Tapi kan sepandai-pandainya itu Pai. Melompat. Akhirnya akan jatuh juga. Ya. Tapi sebuah frasa yang bagus, maksa terlihat benar. Maksa banget, nggak boleh. Maksa terlihat Maksa benar. aja. Itu salah satu fungsi sosial media. Kita ngomong dari saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Terang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu beri aku. Sudah hadir di Bagi-Bagi Ambiar para korban dari Hanania Travel. Ada Mbak Devina, Mbak Vira, dan juga Mbak Ana. Selamat pagi. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama. masing-masing boleh diceritakan sama kami. Ini keberangkatannya itu Hamin berapa daftarnya kalau Mbak Devina? Kalau saya Desember berangkatnya 1 April. Oke, kalau Mbak Vira? Kalau saya dari Oktober pendaftarannya Oktober, pelunasan Desember, untuk keberangkatan tanggal 2 April. Oke, 2 kalau Mbak Ana? April. Oh ya, tahun ini. 2026. Iya, tahun ini. Mbak Ana? Kalau saya daftar sendiri di awal Desember, pelunasannya di Januari karena memang harus lunas dalam 3 bulan sebelum keberangkatan. Saya dijadwalkan tanggal 29 Maret. Oke, yang artinya semuanya memang sudah lunas ya? Betul. Oke. Kemudian ketika sudah pelunasan kan biasanya diminta untuk dokumen segala macam vaksin maupun juga dengan paspor. Itu semua sudah langsung diberikan kepada pihak travel. Sudah. Mendekati hari keberangkatan ada kecurigaannya itu di berapa minggu sebelum keberangkatan kalau boleh diceritakan. Jadi di 2 minggu sebelum keberangkatan itu memang ada eskalasi perang ya. Ada eskalasi perang di bulan Februari. Nah, kami memang menyadari oh ini mungkin juga terdampak semua travel kan, bukan hanya Hanania saja. Namun yang bikin kami bingung kenapa direct sendiri yang harusnya tidak terdampak untuk eskalasi perang itu
mereka tidak berhasil memberangkatkan dan mereka meng-cancel seluruh jamaah Syawal. Baik, tahan sebentar. Berarti apakah memang paket yang ditawarkan adalah direct flight atau semua langsung ke Jeddah atau langsung ke Madinah tanpa harus transit terlebih dahulu? Ada 2 paket yang ditawarkan. Yang pertama ada transit dan juga ditawarkan untuk keliling Dubai selama transit. Dan ada juga yang direct flight, langsung menggunakan Saudi Arabia. Kalau yang transit paham karena eskalasi perang, Betul. maka memang ada satu dan lain hal yang menyebabkan direct flight, untuk transit tidak bisa terbang, tapi direct flight memang rata-rata semua bisa terbang kan? Betul. Yang direct flight sekalipun bahkan semua cancel. Nggak bisa. Tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya ada mismanagement untuk yang direct. Karena di tanggal 25 Maret sendiri itu ada penerbangan yang seharusnya direct, jamaah sudah ada di airport dan dikabarkan tidak bisa berangkat. Itu di hari H. Jamaah sudah berada di bandara. Betul. Oke, sepengetahuan Mbak Ana, jamaah yang sudah berada di bandara, waduh ini kami turut prihatin sekali ya. Ya. Kebayang gak sih mereka udah ngabarin keluarga, udah bikin acara syukuran, pengajian segala macam, sudah di bandara. Sepengetahuan Mbak Ana, mereka yang sudah berada di bandara kemudian lantas bagaimana? Dikembalikan, dipulangkan ke rumah. Dikabarkan tidak. Untuk masing-masing kerugiannya berapa kalau boleh tahu berapa paketnya atau berapa orang yang didaftarkan dari masing-masing? Kalau saya untuk 2 orang itu total kerugiannya 68.300.000. Oke. Kalau saya 4 paket, Wow. 115.600.000. Saya sendiri agak sensitif sih untuk ini. Saya berangkat 6 orang. Saya bersama suami, anak-anak, dan memang sudah ada niat dari lama, sudah nabung lama untuk memberangkatkan guru ngaji saya. Dengan total kerugian saya sendiri 216.900.000. 216. Iya. Banyak sekali. Sebelumnya mengetahui Hanania Travel ini informasinya dari mana? Taunya dari mana ibu-ibu? Kalau saya dari media sosial, suka Dari media scroll kan, sosial. ya suka scroll. Ternyata ada artis-artis yang ikut kan, Oh. terus testimoninya juga bagus. Jadi ya tertarik gitu. Wajar, karena memang banyak sekali travel umroh yang bekerja sama dengan selebriti, iya betul. influencer, mengajak mereka untuk mempromosikan travel umroh tersebut. Tapi banyak yang amanah, ya kan? Betul-betul menjalankan apa yang sudah diamanahkan dengan secara, alhamdulillah secara sempurna gitu. Iya. Dan kali ini terjadi lagi hal seperti ini. Dan kita juga tahu ya bahwa memang kalau kita lihat beberapa influencer kemarin juga sempat dipanggil dan katanya juga kemarin sempat datang ke kantornya untuk korban ya. Kita mau kasih lihat seperti apa kondisinya. Ini ada Ya. grup WhatsApp, betul? Betul. Oke, alasannya ya, alasan dari pihak travel. Dari pihak travel, mohon maaf ayah bunda, izin menginformasikan bahwa saat ini kondisi semua jajaran manajemen Qadarullah jatuh sakit dan sebagian masuk UGD. Mohon maaf dan mohon doanya. Maaf saya potong. Maksudnya Ini- udah sakit, maksudnya sakit semua gitu secara bersamaan. Ya, jadi manajemennya gitu. Betul. Iya, betul. Jadi sebelumnya itu kami dikabarkan tanggal 18 cancel semua pemberangkatan. Itu akan Lebaran, akan Idul Fitri. Nah, mereka memanfaatkan momen itu karena sudah jelas setelah Idul Fitri itu semua kantor tutup kan. Di hari kantor buka itu tanggal 25 Maret, kami semua jamaah yang memang bisa berangkat ke kantor pusat, kami minta penjelasan. Ada apa sebenarnya sampai direct flight pun di-cancel semuanya. Mereka tidak bisa memberikan data itu dan mereka hanya memberi info bahwa kami semua manajemen yang seperti tadi Lagi sudah terlihat sakit dan ada di UGD. Betul. Berapa Masa semua masuk UGD ya? Setelah dicek nggak? Memang benar kondisinya apa mereka bohong? Apa itu cuma alasan aja? sakit atau maksudnya dengan Dicek nggak iya? Kalau di kantor cabang Bandung sih tanggal 25 infonya itu kan katanya masuk rumah sakit. Tapi pas tanggal 28 ketemu
biasa aja. Dan kita nanyain, Mas bukannya di IGD kemarin informasi kita cari-cari, mereka nggak jawab juga. Saya tuh sempat lihat postingannya ya. Ini ownernya kan ada 2 orang ya, suami istri ya. Oh, wow. Yang perempuan itu sempat ada di Mesir kalau nggak salah ya. Pernah waktu itu dia lagi posting segala macam, betul ya. Padahal masalah ini sudah mulai nih. Iya. Ironisnya pada saat yang bersamaan kami melihat konten itu terupload. Konten vlognya mereka di Mesir itu terupload. Itu yang bikin juga jamaah, kenapa sih kok tidak ada rasa empati sama sekali? Setidaknya boleh dong owner atau jajaran manajemen itu datang langsung ke kita minta maaf. Itu permintaan maaf pun tidak ada sekali. Jamaah, calon jamaah menantikan kejelasan mereka keberangkatan, ini kok lo malah tetap bikin konten di Mesir segala macam, kurang lebih seperti itu ya. Kemarin juga sebetulnya dari pihak travel umroh tersebut sudah memberikan 2 opsi, katanya opsinya kalau mau berangkat ya nanti disesuaikan harganya karena harga aftur naik atau dikembalikan uangnya dalam 2 tahun, katanya kurang lebih seperti itu. Kita mau kasih lihatnya. Setelah pernyataan maaf ini, ada nggak ditanyain masalah uangnya akhirnya kemana? Ada apa? Masalahnya apa? Akar permasalahannya? Dari awal tuh kami ada mediasi dengan mereka. Mereka uangnya dikemanain sama mereka? Ya, itu menjadi pertanyaan kami selama ini dan itu tidak terjawab. Tidak pernah terjawab sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang Ada berapa total jemaah yang dirugikan? Total jamaah sendiri untuk di bulan Syawal itu ada 1.500. Wow. Uangnya itu dikemanain ya? Ya. Kemanain uang? Setelah mereka memberikan opsi seperti itu, apakah ada tindak lanjutnya? Nah, kami sendiri memang bekerja sama dengan Kemenhaj. Kami meminta pengawasan untuk travel tersebut karena memang Kemenhaj yang memberikan izin kan. Nah, di situ tuh saat mediasi kami memang diberikan 2 opsi. Namun untuk pelunasan sendiri yang ambil opsi refund itu hanya sampai 31 Agustus terminnya. Nah, dia minta kami untuk meminta waktu lagi untuk mundur sehingga 2 tahun. Kami sebelumnya kami minta push mereka untuk boleh dong hanya sampai 31 Agustus saja. Itu mungkin jamaah Syawal masih bisa toleransi ya. Namun bukan hanya kami yang dirugikan karena jamaah Juni-Juli pun ada 1.000 orang. Oke, artinya masih belum ada kesepakatan sampai dengan sekarang. Opsinya masih belum pasti mau mengambil yang mana karena kesepakatan untuk refund pun rasanya kok kayaknya lama sekali untuk mengembalikan uangnya. Oke, untuk join travel tadi salah satu opsi lainnya adalah join dengan travel lain disesuaikan dengan harga aftur yang naik. Apakah ada mengambil opsi itu? Nggak ada. Ya pasti nggak mau lah. Nggak ada. Bahkan jamaah bulan Oktober juga itu nggak ada yang ngambil opsi tersebut, Kak. Pengennya gimana? Maunya gimana? Dari ibu dulu deh. Kalau saya kan, makanya itu kan ada video yang teriak-teriak itu kan saya. Karena itu udah, sebenarnya kita tuh udah titik lelah. Berbagai cara udah kita diskusi sama dia, maunya dia udah kita turutin gitu kan. Ternyata dia berubah-ubah orangnya gitu kan. Tujuan kita dia kan sekarang kan udah di dalam ya. Tujuan kita sebenarnya itu bukan target utama kita buat dia di dalam. Hanya tujuan kita tuh buat mendapatkan hak kita. Karena ini kan perjuangan kita, semua jemaah tuh menginginkan itu aja gitu. Haknya dikembalikan. Ya, hak kami dikembaliin. Terlepas dia sekarang udah di dalam ya itu udah wewenangnya kepolisian. Ya apa artinya di dalam kalau haknya tidak kembali? Ya, karena tujuan kami mah dari hanya pagi uang. siang malam. Betul. Menunggu berhari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ini impian yang selalu didoakan setiap hari. Sobat Ambiar, kita juga punya sebuah data tentang kasus ini. 85 mitra travel umroh laporkan Hanania ke polisi. Kerugian capai 20 miliar. 20 miliar mah kecil ya. Sepertinya maksudnya ya untuk jumlah kan katanya 2.200 lebih. Angkanya rasanya lebih dari itu. Lebih kayaknya dari 20 85 korban yang melaporkan, apakah angkanya terus bertambah yang melaporkan? Akan pasti terus bertambah. Karena kan masih proses BAP ya, Kak. Karena proses BAP kan kita masing-masing butuh saksi banyak. Iya, butuh saksi banyak. Wow. Sudah diamankan pihak kepolisian? Sudah. Apakah hanya sang suami atau istrinya juga? Kalau yang info yang baru didapat itu si sang suami ya yang udah di dalam. Di dalam. Kalau untuk istrinya itu masih simpang siur. Oh, istrinya masih ada di luar gitu sampai saat ini. Masih simpang siur, ada yang berasumsi sudah di dalam juga. Sudah di dalam, ada yang masih di luar. Tapi jadi pihak kepolisian sudah rilis.
Dua-duanya atau satu aja yang dirilis? Rilis baru satu. Baru satu, baik. Sobat Ambiar, ini juga ada sebuah artikel yang kami temukan yang ada hubungannya dengan para influencer karena kita juga tahu bahwa ternyata travel umroh tersebut bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan travel. Bos Hanania Travel pakai uang jemaah umroh untuk bayar influencer. Gali lubang tutup lubang. Ya, ada memang Ponzi. salah satunya tertarik dengan postingan influencer. Ya, memang influencernya tidak ada salahnya karena mereka juga kan mereka bekerja dan mereka mendapatkan apa yang sudah sepatutnya mereka keluarkan, mereka posting. Mereka kan juga nggak tahu bahwa ini travel umrohnya ternyata tidak aman. Betul. Kemarin pun juga Keanu sudah diperiksa pihak kepolisian. Tapi apapun itu kami juga berharap bahwa apapun yang didoakan selama ini, Mbak-mbak ini semoga bisa bersama dengan keluarga mengerjakan tanah suci dengan segera ya. Amin. Bukan hanya ditahan tapi untuk mendapatkan haknya dengan segera. Makasih. Kita kembali saat lagi. Namun tinggi harapanku untuk hidup berdua denganmu. Lagi Astrid. Lagi Kak. Kamu kalau nyanyi lagunya lagu galau-galau terus. Oh my God. Tuh lihat Dalam kehidupan mereka. Jadi inget mantan istri mereka tuh. Rian jangan nangis dong Rian. Rian jangan nangis. Jadi Kak Astrid harus tahu bahwa peran lapangan ini yang laki-laki duda, yang ceweknya di pagi-pagi Ambiar janda. Ya ampun. Lagunya tuh oh my God, pembawaan seorang Astrid luar biasa sekali. Kami semua ucapkan terima kasih. Lagu Terpukau yang kembali viral ya, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini dia. Silakan Kak. Oh, Halo Kak. Gimana ketika akhirnya melihat di platform media sosial, nih lagu aku naik lagi nih, banyak yang pakai lagu ini sebagai sound di postingan mereka. Ini sebuah berkah ya kayaknya Kak. Karena kita nggak pernah menyangka lagu yang 13 tahun lalu dirilis. 13 tahun, oke. Dirilis kembali lagi. Kan sebetulnya memang aku dulu kan yang pendengarku tuh banyak kan millennials lah ya. Dan baby boomers. Kita. Kita, angkatan kita. Ya. Tapi sekarang akhirnya jadi Gen Z pada denger, yeay. Jadi kayak senang banget gitu, ya. Lama-lama alpha nanti ya Kak. Iya, makanya terima kasih ya teman-teman yang sudah bikin creation di TikTok tuh. Pokoknya gara-gara TikTok sih semua. Tapi sempet kaget dong kayak tiba-tiba, walah kok ini naik lagi. Iya. Kok banyak banget yang pakai, ya kan? Jadi banyak yang aku herannya tuh kontennya itu Kak. Kenapa? Maksudnya kontennya tuh nggak menyangka kok bisa aja gitu ya. Maksudnya dia cuman selfie gitu. Terus di slide berikutnya tuh dia gandengan sama pasangannya gitu. Jadi ternyata ada lirik aku yang sangat besar harapanku. Di slide keduanya untuk hidup berdua denganmu. Jadi tuh kayak oh my God iya juga ya. Terus ada yang kemarin lagi musim haji ya Kak. Itu banyak banget yang bikin konten pakai lagu ini, oh my God. Kayaknya wah. Rezeki ya Kak. Iya rezeki. Ini kan di era digital seperti sekarang, maksudnya kalau zaman dulu kan nggak pernah terbayangkan bagi musisi manapun ya. Kayak ternyata lagu gue tuh naik lagi dengan kecanggihan di era digital, sosial media gitu. Wow ternyata booming lagi. Dan ini ya benar seperti yang Astrid bilang adalah sebuah berkah bagi para penyanyi. Selain lagu Terpukau, lagu apa lagi tuh yang akhirnya naik lagi karena sosial media? Iya, jadi sebetulnya Terpukau ini pernah naik pernah viral FYP gitu-gitu itu di pandemi ya, waktu pandemi. Iya betul, Ya. pandemi. Nggak aja. Terus habis itu Galau semuanya Iya. kan. terus habis itu lagu tentang rasa juga. Rasa. Terus habis itu Mendua. Iya. Itu Gen Z ternyata nyampe juga tuh ke Gen Z, maksudnya nggak nyangka juga ya. Coba kita lihat, ini para Gen Z yang mencoba mengcover lagu Terpukaunya Astrid. Oh my God. Oke, bukan Gen Z, Gen Alpha. ya. Gen Alpha ini mah. Alpha juga. iya. Baru lihat? Lihat. Oke, gimana komentarnya? Terus terang, agak shock sih. Bagus tapi lucu, kreatif ya. Maksudnya Gen Alpha gitu. Iya. Abis ini aku yang mau buat. Oh my Aku mau nyanyi. Kamu Gen Alpha kan?
milenial dan kolonial berbeda ya. Kolonial. Oke. Kalau Kak Karin Delano kolonial. Udah kolonial Astrid. lagi. Kita mau lihat berapa jumlahnya yang menggunakan sound ini ya. 72 juta listeners. Per bulan Dan nomor 2 tentang rasa. Itu per bulan ya? 72 juta ya? 72 juta. 7,2 juta per bulannya. Oke. Lagu tentang rasa. Ini angkanya tinggi banget. Luar biasa sih Kak. Ini jadi pressure nggak sih dengan angka segitu terus kalau mau ngeluarin lagu baru tuh aduh ntar gimana ya? Iya. Enggak sih, aku senang-senang aja. Aku mah udah dijawab. bersyukur banget. Kamu bersyukur. Guys, boleh naikin nggak sih dia lagunya yang denger berapa banyak? Naikin dong. Gue lihat. Take down nggak ada. Jahat banget di take down sama Spotify nggak Kalau kayak mungkin. gitu itu biasanya dapat hadiah nggak sih Kak dari label atau ininya? Ya kebetulan aku kan independen ya sekarang, tidak bergabung dengan label manapun. Tapi royaltinya masuk. Masuk ya? Ih lumayan ya Kak ya. Kalau aku juga dapat penghargaan. Muak. Label gue muak katanya. Udah kelar loh ya. Baru Tapi 2 bukan lagu. hanya lagu terpukau aja dari Kak Astrid, Ya. juga banyak loh Kak Astrid itu punya lagu-lagu yang sering dipakai oleh konten-konten Memang. kreator di. Coba kita edit dulu ya. Oh my God. Baru lihat juga. Baru lihat. Iya baru lihat Kak. Karena banyak banget. Aku jadi nggak sempet nonton semuanya. Tapi thank you ya teman-teman. Epi pasti kamu ada yang cover lagu-lagu kamu di TikTok itu gak jadiin apa? Kebetulan ini udah tahun kedua ya setelah aku launching single aku. Antas? Ya orangnya masih dia lagi dia. Please. Guys, please pakai sound lagunya Karen Delano biar dia jadi bintang tamu di segmen 4, please. Ya. Sabar ya Kak Karen. Ada rencana bikin lagu lagi gak sih? Rilis lagu lagi sih? Sebetulnya kemarin aku baru rilis album ya full album. Kalau lagi Kak? Enggak sih, lebih beragam ya Kak gitu. Sekarang kan positif ya, lebih ke relationship yang... Kenapa capek dengan image galau-galau tuh capek banget? Enggak sih, itu pengennya tuh sekarang tuh pengennya yang aku lagi alami gitu. Aku kan lagi... Gitu dong Mas Ria. jadi... Lagi mengalami apa emang seorang Astrid? Sekarang lagi bahagia gitu ya Kak? Ya Berarti dulu juga. relationship yang bahagia. Berarti dulu baru nggak sebagainya. bahagia gitu maksudnya? Oh ya dulu pernah mengalami yang nggak bahagia, iya gitu. Pasti pernah lah ya. Oh, jadi ini si album ini tuh untuk lirik segala macamnya tuh ciptaannya siapa rata-rata kalau memang yang dialami oleh seorang Astrid untuk masa atau fase sekarang? Yang di album ini kebanyakan memang lagu aku dibantu sama suami. Mhm. Gitu. Jadi kebanyakan memang apa ya, kita pengen ngasih tahu relationship kita tuh kayak apa sih gitu. Apa ya semuanya memang nggak selalu bahagia, tapi ada hari-hari sedihnya juga gitu. Tapi kita bisa jalanin ini kok gitu. Kita bisa jalanin dan kita harus maju terus. Kan gitu. suami juga musisi ya. Gimana kerjasama barengan sama suami untuk bikin lagu, untuk Enak nggak sih, Kak, brainstorming, kalau suaminya ngobrolin. musisi bisa kerja sama gitu ya? Iya, jadi enak banget sih. Maksudnya dia banyak kan dia memang dulunya emang songwriter ya, lebih sering bikin lagu gitu. Jadi aku banyak dibantu sama dia. Lah kamu juga kan dulu mantan kamu iya musisi. Mantan siapa? Mantan lu juga musisi. Yang mana? Aldi Taher. Mau sebut yang lain nggak mungkin aku sebut kan. Oke buat Astrid kali ini kita akan mau kasih lihat buat seorang Astrid ya. Ini lagunya di cover sama artis-artis juga ya. Beberapa di antaranya. Jujur dari semua paling suka yang mana? Sebut satu. Wah, oh. Bisa gitu dong. Boleh Sebut lima-limanya nggak? Nggak, sebut satu. Kebetulan yang Charlie aku baru denger ini. Jadi Charlie lah ya. Karena beda ya. Ya dia boleh deh sama dia. Bermain sangat aman sekali. Kali ini kita berharap seorang Astrid tidak bermain aman. Kita mau meminta dia untuk memberikan rating pada lagunya sendiri dalam Seberapa Keren Lagumu. Let's go. Apa ini? Lagumu ini galau-galau semua. Ya, silakan ya. Aduh. Bukannya satu persatu. Mau Satu pilih dulu. yang mana? Dipilih dulu. 1 sampai 5 ya? Ya. Oke. Silakan cuman satu yang boleh Nah ini, dibuka satu ini persatu. nomor berapa buat kakak? Oke. Judulnya. Tentang rasa mau ditaruh di nomor berapa? Nomor berapa kak? Tentang rasa. Ya. Nomor berapa? Ayo, pikirkan baik-baik. Masih ada 4 lagu lainnya. Oke, nomor 2 baik. Tentang rasa di nomor 2. Lalu Kita buka selanjutnya lagu Tak Ingin Dicintai.
dicintai. Lucu. Gemes. Satu. Oke, kenapa tak ingin dicintai di nomor 1? Kan kamu tadi bilang lagunya galau-galau mulu, ini gak galau. Alasannya karena sesimpel itu. Pokoknya lagi, ini riang, happy, bikin semangat, booster lah. Oh, Booster oke. kalau misalnya kamu pagi-pagi gitu Happy, ya, mhm. bikin happy. Ambiar pokoknya ya. Ambiar, Oke, bener. next. Lagu yang ketiga yang dipilih, Oke. Mendua. Nice. Aduh Kan lagunya dua kalau nomor semua tiga. tentara. No. Sorry. Oke, oke, galau. Oke, nggak apa-apa dipindah ke nomor 4. Oke, selanjutnya. Aku bisa apa? Ini bagus. Aku bisa apa? Aku bisa mendua. Di nomor ketiga, aku bisa apa? Nomor 5. Oke, yang kelima. Oh terpukau ya, dia nomor 5 deh jadinya. Harusnya pengennya. Gak apa-apa, karena semua lagu kan keren ya kak. Iya. Fine. Terpukau. Gak apa-apa, yes. Oke, kita akan buka yang terakhir. Ini lagunya adalah Jadikan aku yang kedua ini enak juga loh Kak. seandainya lagu ini bisa Ini kamu nomor simpan. 1, nomor 2 gitu Kak. Pengennya jadikan aku yang kedua nomor berapa? Nomor 1, nomor 2 ini. Ya Kak. Oke. Pengennya yang keberapa? Iya dia nomor 2 deh. Jadikan aku yang kedua ada di nomor 2. Ini jadi diubah gitu ya? Kalau mau dirubah. Karena dia lagi viral, oke. Oke, bebas. Oke, yeay. Oke, jadi ini fix ya. Ya. Terpukau. Oke, yang nggak masuk adalah lagu apa boleh kasih lihat? Nomor 6 udah. Ngerasa. Tentang Nomor rasa. 6 deh. Bingung deh, kok nggak sampai Semuanya 6 sih, nggak sampai 6. bagus. Karena semuanya lagunya bagus-bagus. Bukan karena viral, tapi memang karena lagunya bagus-bagus. Kita akan kembali dan kita akan menantikan lagu bagus lainnya dari seorang Astrid. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar, geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima Tadi kasih. sudah ada Ayah Sudah Ben datang. Onsu dan Terima kasih tadi banyak. apa Ibu? Berbagi cerita Mau berbagi buat cerita kita. Terima kasih, semoga dimudahkan, dilancarkan untuk segera bisa menginjakan kakinya di tanah suci. Amin, robbal alamin ya. Dan terakhir di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Astrid, jadikan aku yang kedua.